pelelangan. Tapi ada juga beberapa gereja yang menolak bahwa pelelangan di gereja itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, menurut pandangan Alkitab yang benarnya itu seperti apa? Karena yang ngomong sendiri ini pun itu adalah seorang pendetanya sendiri. Ya Ya, kalau lagi dalam liturgi ya nggak bisa lah. Mana ada melelang dalam liturgi? Apain kau lelang dalam liturgi? Itu nggak bisa. Tapi kalau setelah liturgi selesai, setelah ibadah selesai, menggunakan gereja sebagai tempat untuk tempat pelelangan. Tapi pelelangannya pelelangan apa dulu? Kalau yang hal-hal yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membangun gereja, mensupport gereja karena jemaatnya berkumpul di gereja saat itu, silakan saja nggak masalah. Tapi dalam liturgi ya lelang nggak bisa. Ngapain kau lelang dalam liturgi? Ya nggak bisa kalau itu. Tapi setelah liturgi selesai, baru boleh. Dan itu pun harus dilakukan dengan tertib. Jangan merusak apa yang ada dalam gereja. Karena kita itu harus menghormati Allah. Yang kita percaya ada di sana. Jangan dilecehkan itu liturgi. Jadi kalau ada pendeta bilang dalam liturgi bisa melelang, sakit kau. Kau bukan pendeta. Mana ada pendeta bisa bilang di dalam liturgi bisa melelang. Pendeta sakit itu. Ya, jadi nggak ada dalam liturgi bisa lelang. satu lagi, kakak, satu lagi. Ini saya memiliki teman, ya kan? Pada di Alkitab itu kan ada tertulis, alam sudah mengatakan kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang. Nah, tetapi teman saya bagaimana? Dia ini memiliki rambut yang panjang, tetapi mengambil sebuah pelayanan. Ya janganlah berambut panjang, ngapain? Laki-laki tuh berambut pendek aja, nggak usah panjang. Karena udah nggak zamannya lagi rambut panjang. Rambut panjang tuh rambut yang kalau segini itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah yang kayak perempuan tuh ya jangan. Itu kan jadi sandungan. Diikat kayak apa segala macamnya, jangan lah. Gitu ya, karena rambut itu penudung bagi kepala perempuan. Rambut yang panjang itu penudung bagi perempuan. Gitu ya, jadi jangan, nggak boleh. Tuhan Yesus rambutnya panjang. Oh, Tuhan Yesus rambutnya panjang karena mereka itu nazir. Karena mereka itu adalah rabi-rabi. Memang di masa itu bukan hanya anjuran, itu wajib. Bagi Tuhan Yesus yang adalah seorang rabi. Gitu. Ya, gitu ya Kevin ya. Oke kakak, terima kasih banyak. Oke, ya. Jadi janganlah berambut panjang. Ya biasa-biasa aja lah. Saya dulu pernah buat rambut saya mau jadi panjang. Rontok-rontok. Artinya rambut saya jadi tipis. Nggak usah lah. Kayak gini aja lah kata opungku. Biar apa? Biar betul. Tap-tap layar ya, biar mantap. Ya, silakan Aflet Benu. Iya, Shalom. Selamat malam, Kak Elia. Silakan. Saya mau tanya tentang baptisan ini. Soalnya ada beda pendapat. Ada yang baptis harus menggunakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan harus baptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Yang benarnya yang mana ini? Yang membaptis dalam nama Tuhan Yesus saja itu sesat. Harus baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Itu perintah langsung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19. Nggak ada baptis dalam mereka hanya dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak ada itu. Ya, jadi yang membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, dibaptiskanlah kamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesat. Bukan hanya salah, sesat. Kamu menolak kebagaimanaan Allah. Tapi kalau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu mengikuti Kristus. Itu baru benar. Jadi nggak ada pandangan-pandangan tuh nggak ada. Warnes itu bidat itu Pak. Iya, tapi mereka menggunakan ayat Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38 kalau tidak salah. Waktu Petrus membaptis orang bertobat menggunakan atas nama Tuhan Yesus Kristus.
Iya, dibaptiskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus di sana itu bukan dalam pengertian materinya atau forma yang digunakan, Pak. Materi yang digunakan tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan dalam nama Tuhan Yesus? Itu karena pemberitahuannya general mengenai Kristus. Ngapain dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Ya, Kisah Rasul 23 ayat 18. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, perintah baptisan dalam nama Yesus Kristus itu belum ada, Pak. Nggak ada. Itu cuma bagaimana sebenarnya Petrus itu mau menghantarkan pembaptisan. Kamu mau harus dibaptis di dalam nama yang mereka kenal, yaitu nama Yesus. Tapi ketika prakteknya dilakukan itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam nama Yesus. Kalau hanya di dalam nama Yesus itu bertentangan dengan apa? Dengan ucapan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 19. Gitu ya, jadi nggak ada itu, nggak ada pandangan ini itu, nggak ada. Baptisan itu materinya, caranya boleh beda, materinya harus sama. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, gitu. Ya, karena itu meterai, Pak. Ya, 1 Yohanes 5 tentang Yohanikoma, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau hanya dibaptis di dalam nama Kristus, berarti yang bersaksi atas baptisan itu cuma 1. Ngerti? Ya ngerti. Tadi di mana yang 3 yang bersaksi itu? Ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes. Bentar ya. Satu Yohanes 5 ayat 7, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Gitu. Itu ya, kalau hanya dalam nama Yesus berarti saksinya hanya Yesus dong. Iya, iya. Oke. Oke, Ya. makasih. Yap, Tuhan berkati ya.